Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Lexia Stefanika dari kelas TM 223 dengan NIM 2255202050. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya dengan matkul pemrograman web. Jadi untuk tugas UAS kali ini saya akan membuat program berbasis website mengenai rental mobil. Jadi untuk program ini dirancang untuk menginput transaksi-transaksi untuk rental mobil, menghitung denda, dan mencetak struk, lalu untuk menyimpan data mobil. Kemudian ini untuk database-nya, dengan database sesuai soal yaitu UAS Web Project dengan NIM dengan 3 NIM terakhir saya sebagai ID. Lalu untuk UAS Web Project 050 ini berisi 4 tabel, yaitu tabel mobil, tabel rental, struk, dan users. Untuk tabel user ini itu berisi username dan password, digunakan saat login ke dalam website maupun registrasi akun untuk pegawai-pegawainya. Di sini saya tadi sudah mencoba untuk username dan passwordnya. Untuk atribut-atributnya juga saya menambahkan 3 NIM terakhir saya sebagai ID-nya. Di sini passwordnya itu menggunakan hash, yaitu seperti keamanan, supaya password tersebut tidak bisa dilihat secara luas dengan menggunakan kriptografi gitu. Jadi di sini sudah ada 3 user. Nanti saya akan coba untuk register juga. Kemudian untuk tabel struk. Tabel struk ini berisi data misalnya untuk transaksi dengan ID transaksi 1, rental ID-nya 1, itu di print. Apakah sudah di print atau belum? Misalnya sudah di print oleh siapa? Di print oleh admin. Di print pada tanggal dan jam sekian. Lalu untuk tabel rental yang berisi transaksi peminjaman mobilnya, di sini ada ID borrower, yaitu nama peminjam, nama mobil. Nah, nama mobil ini dikoneksikan dari tabel mobil. Plat juga dikoneksikan dari tabel mobil. Untuk rental date-nya yaitu tanggal peminjamannya. Di sini saya tadi juga sudah coba input, yaitu tanggal 10 Desember 2024. Untuk rental durasi itu peminjam meminjam mobil tersebut berapa hari dari awal ketentuannya. Dia mengatakan akan meminjamkan 2 hari sesuai perjanjian. Lalu untuk return date itu tanggal kembalinya mobil tersebut. Tanggal kembali ini bisa tergantung peminjamnya, apakah dia mengembalikannya lebih cepat atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelumnya misalnya di sini 2 hari. Nah, kalau di contoh ini itu dikembalikan lewat 2 hari dari perjanjian. Seharusnya mobil dikembalikan pada tanggal 12 Desember 2024, tetapi dikembalikan pada 14 Desember. Untuk total harga ini yaitu ada perhitungannya dari berapa hari mobil dipinjam dikali dengan harga sewa per hari di dalam tabel mobil. Misalnya ada contoh untuk mobil ini, mobil Toyota Avanza ini, harga sewa per harinya yaitu 300.000. Jadi nanti harga sewa ini akan dikalikan dengan berapa lama durasi peminjaman mobil tersebut. Selanjutnya untuk atribut di tabel rental ini ada total harga. Setelah total harga, ini ada denda. Untuk denda ini saya menghitungnya dengan 200.000 per 1 hari keterlambatan. Jadi misalnya ini tadi dipinjam pada tanggal 10 dengan waktu durasi 2 hari, tetapi dikembalikan pada tanggal 14, otomatis otomatis itu sudah terlambat 2 hari. Jadi 2 hari dikali 200.000, dapatlah dendanya 400.000. Nanti ini akan otomatis terisi. Untuk grade-nya ini pada tanggal berapa di input. Lalu untuk stroke ini tadi relasi dengan tabel stroke ini. Apakah sudah di print atau belum? Untuk selanjutnya itu tabel mobil.
pada tabel mobil ini saya sudah mengisi sekitar 20 data. Ya, sekitar 20 data. Oke. Ini berisi nama mobil, plat mobil, nomor STNK, harga sewa per harinya berapa, warna mobil, dan create ad-nya. Pada tanggal berapa mobil tersebut input. Ini untuk perkenalan database-nya. Selanjutnya untuk perkenalan programnya. Host project. Nah, pertama untuk masuk ke websitenya kita harus login terlebih dahulu. Saya misalkan bahwa saya adalah pegawai baru yang belum mempunyai akun. Saya akan daftar, lalu masuk ke menu register. Misalnya saya akan input Lexia S dengan password 12345. Klik register, maka akan muncul notifikasi registrasi berhasil, silakan login. Oke. Lalu akan kembali lagi ke tampilan login. Misalnya saya coba-coba dan salah menginputkan password atau username-nya, misal tadi untuk passwordnya itu 1-5, saya akan coba sembarang saja. Oke, saya akan coba login, akan muncul notifikasi juga password salah. Dia akan kembali ke menu login. Lalu saya akan coba misalnya username-nya yang salah, untuk passwordnya sudah benar 2345. Akan muncul juga notif username tidak ditemukan karena username tersebut belum ada di dalam database-nya. Nah, untuk melihat hasil register tadi kita bakal lihat di tabel user. Nah, sudah ada. Untuk Lexia S, untuk passwordnya disembunyikan. Kemudian kita akan login sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, jika loginnya berhasil, sesuai datanya semua akan masuk ke menu dashboard. Untuk menu dashboard di sini ada navigasi untuk ke data peminjaman, data mobil, dan juga bisa logout. Lalu di sini saya juga menampilkan slider untuk fotonya, yaitu welcome, itu rental mobil, misalnya kayak gini. Ini bisa di next. Lalu untuk tulisan ini, selamat datang di rentalku Lexia S ini, untuk nama ini disesuaikan dengan siapa yang login tadi, username-nya. Maka akan muncul di sini. Kemudian ini untuk dashboard. Untuk masuk ke data peminjaman, ini data rental yang tadi. Lalu ini untuk data mobil. Kemudian untuk data pertama kita masuk ke data mobil dulu. Ini sudah ada sekitar 20 data. Ya, sudah ada di sini total datanya 20. Misalnya saya mau search yaitu Daihatsu. Ada 3 Daihatsu. Jadi dia akan mengkecilkan pencariannya, akan mengsort sesuai dengan pencarian yang saya tulis. Total Daihatsu itu ada 3, disesuaikan dengan jumlah datanya. Dia akan kembali. Lalu saya akan coba menambah 1 data mobil. Sehingga kita akan misalkan nama mobilnya ABC D. Untuk nomor platnya saya misalnya ke BM 123 CD. Lalu untuk STNK-nya STNK 21 misalnya. Harga sewa per hari saya misalkan 10.000. Untuk warnanya terserah, itu putih aja. Nah, akan muncul notif apabila berhasil disimpan, data mobil berhasil disimpan. Oke. Kita cari dulu di sini nama mobil tadi ABCD. Oke, ada ya. Lalu untuk di database-nya mobil. Nah, ini untuk mobil ABCD tadi. Berarti berhasil. Lalu saya akan mencoba mengedit mobil yang sudah saya input tadi. Nggak apa-apa. Misalnya saya mau ubah mobil. Maaf, sebentar. 123. Lalu saya untuk harganya akan saya ubah ke 15.000. Ya, 15.000. Update. Nah,
kita akan cek. Maaf tadi terpotong soalnya durasi aplikasinya. Lanjut untuk mencari mobil yang sudah kita edit tadi. Akan muncul ABCD 123. Kita juga akan cek ke database-nya apakah sudah terubah atau belum. Nah, sudah terubah. Untuk ini 15.000 dan ini ABCD 123. Lalu misalnya saya akan hapus, maka muncul notifikasi konfirmasi hapus data mobil. Apakah Anda yakin untuk menghapus data mobil ini untuk plat BM123 CD? Hapus. Oke, mari kita cari lagi ABCD. Oke, sudah tidak ada. Untuk di database-nya juga kita lihat. Oke, sudah tidak ada untuk mobil ABCD. Kemudian masuk ke data peminjaman. Nah, untuk data peminjaman ini kita coba search juga. Oke, bakal keluar sesuai yang di sort. Untuk total datanya juga saya akan coba tambah. Misalnya saya akan menambahkan ini. Untuk nama mobilnya saya membuatnya read only karena saya ingin menambahkan sedikit modifikasi kalau saya akan mengisi nomor platnya saja. Untuk semisal kita lupa nih nomor platnya berapa gitu, kita bisa lihat data mobilnya di sini. Nanti untuk data mobilnya akan membuka jendela baru, tab baru, supaya untuk tab data rental ini masih bisa kita buka kembali tanpa merubahnya gitu. Kita mau Suzuki, Suzuki Baleno misalnya, kita copy ke sini. Untuk tanggal sewanya itu tadi renderednya, misalnya untuk tanggal hari ini. Nama sewanya setelah seperti misalnya udah dijanjikan 1 hari. Untuk ini udah terima, tambah. Untuk ini data tadi. Nah, untuk ini dia bakal terisi otomatis saat saya menginputkan BM-nya. Kita cek juga misalnya untuk BM ini apakah benar itu nama mobilnya Suzuki Baleno. Untuk BM ini Suzuki Baleno dengan harga sewa 270.000 per hari. Kita lihat juga di sini 270.000 per 1 hari. Untuk denda di sini masih 0 karena belum ada edit pengembaliannya. Jadi untuk fitur edit di data peminjaman ini untuk tanggal kembalinya. Yang lain ini masih bisa diedit, tapi berfokusnya di sini itu. Misalnya kembalinya sesuai tepat waktu tanggal 11 Desember 2024. Simpan, maka untuk dendanya akan tetap 0 karena dikembalikan tepat waktu. Saya akan coba untuk tanggal kembalinya lewat 1 hari. Itu tanggal 12. Nah, akan muncul di sini dendanya 200.000. Kita coba lagi, misalnya telatnya itu 1, 2, 3, saya 3 hari. Nanti di sini akan 600.000. Gitu. Jadi untuk ini dendanya sudah. Kita akan cetak struknya. Oh maaf, ini atas lagi. Ini untuk cetak struknya. Jadi nanti apabila diklik cetak struknya, maka otomatis akan seperti ini. Struk data rental mobil, nama peminjam tadi sudah sesuai data bertu, nama mobil, nomor plat, tanggal pinjamnya tanggal 10, tanggal pengembaliannya tanggal 14 dengan durasi pinjam 1 hari. Jadi untuk total harga sewa per harinya itu 270.000 tetap. Tetapi untuk dendanya tadi lewat 3 hari yaitu 600.000, 200.000 per hari, jadi 600.000. Lalu akan ditotalkan, total bayarnya sebesar 870.000 dan juga dicetak oleh yang login tadi, Lexia S. Untuk struknya begitu. Kemudian saya akan coba hapus satu data peminjaman ini, yang paling atas. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Muncul namanya, lalu hapus, hilang. Apalagi ya? Saya akan coba klik. Bisa ya.
Oh, ini bisa cari datanya desa Taber. Oke, muncul. Kemudian data mobil sudah, data peminjaman juga sudah. Begitu saja sih. Kembali ke dashboard. Misalnya saya logout. Apakah Anda yakin untuk logout dia bakal muncul notifikasinya? Oke. Apabila logout dia akan ke menu login kembali. Jadi itu untuk pengenalan programnya. Untuk codingannya itu seperti ini. Ini untuk base URL-nya tadi. Ini untuk tampilan cetak struknya. Untuk query-nya itu diambil dari tabel rental, rental date. Diambil dari rental untuk atribut rental date juga. Kemudian untuk total, ini sepertinya ke double. Harusnya ini satu aja. Lalu untuk total harga juga diambil dari tabel rental. Untuk denda juga diambil dari total. Untuk denda itu diambil dari tabel rental, as total bayar itu from rental. Semuanya diambil dari tabel rental untuk struknya. Ini untuk codingannya. Stylingnya saya masukin ke dalam satu file karena saya sudah coba untuk bisa dipisahkan ke style ini, cuma tidak jalan. Jadi saya gabungkan saja. Ini untuk desainnya diambil dari borrower, namanya siapa, nama mobilnya apa, nomor plat, rental date, tanggal kembali, lama pinjamnya. Ini untuk perhitungannya. Nah, total harga. Untuk perhitungannya tadi itu diambil dari proses-proses di sini. Lalu ini untuk register, daftar akun. Ini untuk mengambil nama mobil secara otomatis apabila plat tersebut di input. Lalu ini untuk get mobil data juga. Oh ya, ini sepertinya nih ke double sih. Ini untuk indeks PHP-nya. Apabila masuk ke dalam itu maka otomatis langsung ke indeks gitu untuk menu loginnya. Ini untuk koneksi webnya, luas project 050. Untuk logoutnya dia akan kembali ke indeks. Ini untuk navigasinya ke menu logout, ke menu ini untuk konfirmasi logout yang muncul notif. Pakai. Nanti ada kelas hasilnya. Sebentar. Oh enggak, karena mau kemudian tugas. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya. Ayo, ada masalah. Nggak ganggu kamu kan? Enggak. Bentar aja. Lagi bikin video aja sih, bentar. Jadi ini untuk navigasinya. Untuk ke dashboard maka akan kembali ke welcome. Lalu untuk data peminjamannya juga akan ke read data peminjam tadi. Untuk ke data mobil akan link ke read mobil. Lalu ini untuk proses create-nya. Untuk penyimpanannya. Ini untuk create mobil. Untuk tambah data mobil. Ini untuk register. Ini apabila untuk mendelete datanya, data peminjam. Ini untuk edit mobilnya. Jadi ini akan update otomatis ke mobil. Ini untuk hapus mobilnya. Lalu ini untuk login. Nah, ini untuk update ke data peminjamannya. Ini query-nya udah saya buatkan. Ini untuk tampil tabel peminjamnya. Maka akan ambil di indeks. Untuk menampilkan datanya yaitu select. Ini untuk tabelnya. Diambil dari atribut tabel. Kemudian ini untuk create modal tambah. Ini untuk modal editnya. Modal edit. Ini untuk modal hapus.
Kemudian ini fungsi-fungsi dari, maaf terhenti lagi. Ini untuk fungsi-fungsi JavaScript-nya. Ini untuk edit modalnya. Lalu ini untuk konfirmasi delete. Ini untuk menambahkan nama mobilnya otomatis. Ini get element. Kemudian itu tabel mobilnya. Ada modal tambah mobil. Lalu untuk modal konfirmasi hapus data. Oh, ini tertutup, sorry. Nah, ini. Kemudian ini untuk form editnya, modal edit. Ini untuk fungsi-fungsi JavaScript-nya. Nah, ini get mobil data, diambil dari sini. Jadi apabila menambahkan nomor plat, maka akan otomatis mengambil data mobil dari file get mobil data. Kemudian untuk fungsi sorting, habis itu untuk sorting. Ini untuk update jumlah datanya. Apabila di search itu akan muncul sesuai jumlah data di tabel. Kemudian untuk slider, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kemudian untuk stylenya, saya ada buat beberapa style untuk dihubungkan. Kemudian untuk tampilan webcom tadi, dashboard, diambil dari index juga, include index. Slider, untuk slidernya dikit aja sih untuk selamat datang dataku. Ini untuk fungsi tadi, fungsi mengambil nama sesuai username-nya. Jadi begitu saja untuk tugas UAS saya. Sekian untuk program data rental mobilnya. Saya Lisa Stefanika, selamat malam, terima kasih.